Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Asli nih. Harus asli bre, kalau nggak diomelin. Sekarang udah banyak rules kita kalau nge-podcast, iya. Banyak banget yang protes gitu. Bre, kita udah berapa minggu nih gak podcast? Udah 8 minggu kayaknya. 8 minggu ya? 8 minggu. Ya kan lu ini kan ke alam lain kan, ke alam lain. 8 minggu gitu kan hitungan lu kan. Kalau hitungan gua sih masih seminggu. Enggak, sebenarnya seminggu gak podcast aja itu berasa lama banget sih. Iya, berasanya udah lama banget ya. Iya benar-benar. Karena kita juga dengar request dari teman-teman ngopi itu ada di kolom komen juga, dia bilang, "Bang, kok gak upload lagi?" Iya, terus request di minggu depan itu 2 episode ya. 2 episode. Wow. Enak banget ya. Nyuruh anjing. Gak apa-apa kalau kalian mau ngebayar sih. Iya, gitu nggak kan. apa-apa. Tapi kalau tidak mau ngebayar ini, Lu kapitalis banget nih Randy nih, emang nih parah nih. oh harus dong. Oh harus ya? Kita kan harus seperti presiden yang pernah kita bahas. Oh, oke, siapa? Siapa tuh? Mantan presiden. Iya. Okay. Bre, kali ini kita mau bahas tema tentang apa nih? Ini sebenarnya adalah request dari si Meta Andrea. Ini waktu itu pernah request tentang bahas dong tentang The Simpsons gitu. Ramalan yang ada di The Simpsons gitu. Oke, berarti kita kali ini mau ngebahas ramalan The Simpsons ya? Yes, benar. Oke, gue sedikit mau cerita aja. Jadi sebenarnya bukan hanya The Simpsons yang bisa meramalkan suatu kejadian gitu. Bahkan Bung Karno pun bisa meramalkan suatu kejadian. Oh ya? Iya. Apa tuh? Bung Karno pernah bilang, zaman kalian akan lebih berat daripada zamanku. Karena kalian akan melawan bangsa sendiri. Dan itu sudah terbukti, brother. Itu sudah terbukti apa? Yang terbukti ada pemuda dari daerah Aceh. Aceh ini suatu negara bagian di Los Santos. Negara bagian Los Santos. Karena kita tinggal di Los Santos kan. Benar. Itu diculik bro oleh pasukan angkatan sendiri, pasukan pengaman presiden nyulik dia bro. Presiden Los Santos. Punya pengaman presiden, ditangkap. Nyulik dia, minta tebusan. Sampai akhirnya dibunuh mati. Modus dong jatuhnya. Wah, modus bre. Minta tebusan. Anjing jahat banget ya. Dan ternyata kasusnya banyak, bukan cuma dia yang diculik, tapi ya kita turut berbela-sungkawa karena yang meninggal dia. Bukan cuma satu. Jadi kejadian itu udah beberapa kali. Dilakukan oleh yang namanya oknum ya. Oknum itu tapi kok banyak? Nggak tahu. Di Los Santos sering terjadi. Itu Los Santos lah. Los Santos. Jadi prediksi Bung Karno ternyata kejadian di Los Santos bro. Iya. Anjir, gokil ya. Macem-macem ya kejadian yang ada di Los Santos ya. Macem-macem. Aneh-aneh. Nah ini sebanding dengan negara tetangganya. Nih kalau ini di Indonesia bre. Di Indonesia. Kalau ini di Indonesia. Lu inget gak waktu kita ngebahas tentang episode Soeharto yang lalu? Yes. Bagaimana kita merayakan 78 tahun kemerdekaan Indonesia? Yes. Ya kan? Dan di situ kita bilang bahwa negara Indonesia sendiri kan emang udah merdeka. Yes. Tapi pada nyatanya gue juga berharap kan di Indonesia ini moralnya itu semakin lebih baik gitu bre. Tapi ternyata tidak demikian. Kenapa tuh? Tidak demikian. Jadi pada belakangan ini tuh ada berita bre. Lu tahu gak sih kasus yang YouTuber Pratiwi itu bre? Oh I see. Kan? Gokil kan? Yang dia ngebiayain anak-anak jalanan, ODGJ.
Jadi dia tuh ngambil ibu-ibu ODGJ dari jalanan random, bre. Diambil secara random, terus dirawat di rumah, ya. Sampai kan ada beberapa ibu-ibu ODGJ itu lagi mengandung begitu ya. Sampai melahirkan anaknya diurusin sampai gede, bre. Sampai umur 10 bulan atau 8 bulan pakai duit sendiri. Wow. Dan tiba-tiba ada dari, nih gue langsung ngomong aja lah, dinas sosial tiba-tiba ngegeruduk dia, datang dengan embel-embel mana legalitasnya. Wow. Jadi diambil gitu aja si anak itu, dibawa ke panti dinas sosial. Jadi orang berbuat baik aja dipersulit. Gila kan? Nah itu tingkat moral yang kemarin kita bahas. Tingkat moral Indonesia saat ini seperti itu, bre. Gila loh, gila. Gokil. Enggak gini, bre. Sorry ya, maksud gue ini kalau memang oke lah, katakanlah gini, bre. Gue gini ya, gue harus entah kenapa rasa kemanusiaan gue tuh bergejolak di sini, bre. Ngelihat sesuatu yang ini janggal gitu loh. Maksud gue gini loh, kita kadang-kadang mau berbuat baik aja tuh banyak yang kita pikirin gitu. Maksudnya kita mau terjun ke jalanan, bagi-bagiin makanan ke jalanan kayak gitu-gitu, itu aja cuman planning gitu loh, nggak kejadian. Lah ini, bre, ini orang, ini gue sekali lagi gue nggak mandang dia sebagai content creator ya, tapi as a human, sebagai seorang manusia gitu. Dia ini dulunya tuh udah enak, bre. Dia ini pramugari. Mantan pramugari yang mendedikasikan hidupnya untuk ngerawat saudara-saudara kita ODGJ yang nggak kelihatan kan sebenarnya. Maksud gue, gue sendiri aja ya mikir 100 kali lipat kali buat ngelakuin apa yang dia lakuin, bre. Sorry tuh saya, maksud gue maaf gitu ya, mandiin orang-orang random ODGJ di jalanan tuh gimana sih, bre? Iya kan? Itu dibutuhkan rasa perikemanusiaan dengan tingkat level tertinggi. Wah, gue tuh sampai yang ini gue tuh sampai nitikin air mata ketika pas si YouTuber Pratiwi ini, Mbak Pratiwi ini, anak-anaknya, dalam tanda kutip ya anak-anaknya, itu diambil sama dinas sosial. Itu gue kayak ngerasa, karena gue punya anak, bre. Jadi gue kayak anjir, gila sih, ini udah beyond sih. Dan one thing ya, itu terjadi karena ghost viral. Jadi pemerintah Dinsos Tangerang harusnya Anda malu. Malu coy, malu. Nih gue udah nggak mau pakai bahasa kiasan atau apapun itulah. Ini itu udah beyond, bre. Ini itu udah beyond. Dan tiba-tiba di situ ada, di dalam kontennya itu ada ibu-ibu lah ya, mbak-mbak yang pakai apa tuh namanya, hijab, kerudung hitam. Itu dia bilang, makanya guys harus selesai prosedur. Gue tulis ya kan di apa kolom komentar Instagramnya Pratiwi, prosedur kontol gue tulis. Iya, bre. Lo udah bukan pakai lagi KNTL. KNTL. Singkatan biasa ya gitulah. Gue tulis prosedur KNTL. Gue bilang, maksud gue, anjing ini orang mau buat baik loh, gitu loh. Maksud gue, orang mana, bre? Sorry gitu, maksud gue, yang bisa kepikiran buat ngambil orang-orang yang nggak dipandang gitu loh, terus dirawat. Ya udah, sekarang ngomong gini, dia itu kan karena buat konten, lah pakai duit sendiri anjing. Dan berapa puluhan bayi itu dibawa ke rumahnya loh. Dan kontennya menguntungkan kok. Menguntungkan untuk ODGJ-nya, ODGJ dirawat segala macam. Iya. So what? Dan oke, terus dia bilang Mbak Pratiwi ini menggunakan hasil dari AdSense kontennya itu buat ngidupin si anak-anak itu, ya kan kayak. Jadi ya bagus. Ya bagus kan. Ya bagus. Terus tiba-tiba, bre, lu bayangin lu di posisi dia gitu ya. Lu ngerawat anak-anak itu yang dia bahkan ya, anak-anak itu aja ini gua sorry nih harus panjang nih karena ini jadi concern gua nih gitu loh. Maksud gua, dia ngebalikin ke keluarganya yang di kampung gitu, bayi-bayi itu. Terus keluarganya sendiri aja nggak nerima, bre, bayi-bayi itu. Wow. Gitu. Dan dia rela, dengan sukarela, ya udah nggak apa-apa ini saya urus. Jadi dia kayak nganggap itu tuh udah kayak anak dia, bre. Terus tiba-tiba 10 bulan kemudian lu udah ngerawat, ngebesarin kayak gitu, terus tiba-tiba 10 bulan kemudian Dinsos datang mau ngambil, anjing, kayak nangis pecah lo di situ dia, bre. Gila gue sih. Nah, tapi gini, pada akhirnya kan ghost viral dia kan, terus viral dan memang mengalami banyak kecaman gitu. Maksud gue, sebobrok-bobroknya moral kita sebagai masyarakat Indonesia, ternyata kita masih bisa sadar orang tuh juga sejahat apa juga pasti kesel lah sama hal begitu gitu loh. Akhirnya
viral dan si Mbak Pratiwi ini muncul di banyak podcast akhirnya dan muncul di Denny Sumargo juga podcastnya. Sehari setelah tayang dari Denny Sumargo akhirnya di situ kan dia juga mention Pak Jokowi terus sama Bu Risma. Akhirnya dari Bu Risma ngambil tindakan untuk ya udah ngebalikin anak-anaknya. Akhirnya udah balik lagi sih ke pangkuannya si. Wow, puji Tuhan. Gitu. Cuman pada akhirnya kita ngerti ya di sini ada ya gitulah. Again shout out lah untuk Mbak Pratiwi gila, dan orang-orang seperti beliau. Ya asli, gokil sih. Gua harus angkat topi sama orang ini. Gue tuh kayak mikir dia ini malaikat berupa manusia anjir. Maksud gue itu beyond sih orangnya kayak gitu tuh. Gila sih. Dan gue mau sedikit cerita nih. Ini sedikit aja teman ngopi. Jadi pengalaman gue waktu di Siantar ya. Ya. Jadi gue berkunjung ke salah satu panti asuhan di Siantar. Panti asuhan ini tuh semacam sama kayak Mbak Pratiwi. Jadi dia mengasuh ODGJ. Dan itu pakai duitnya sendiri. Pakai duitnya sendiri. Okay. Dan gue pertama kali datang ke situ, gue ada videonya lah. Nanti kalau teman ngopi mau lihat, gue bisa upload videonya di IG gue lah. Jadi gue datang ke situ, gue nangis. Di ini aja bre, di TikTok. Konspirasi ngopi. Iya. Gue datang, gue bener-bener nangis bre. Kenapa tuh? Satu. Oke. Ini panti asuhan Kristen lah. Di panti asuhan Kristen, memang yang asuh itu adalah ibu pendeta dan bapak pendeta. Dan yang gue miris adalah mereka miskin bro. Aduh. Di saat kemiskinannya itu, lu nolong orang bro. What? Oh sorry, jadi yang punya foundationnya sendiri pun kurang mampu. Iya. Sorry, gue bukan bilang kurang mampu ya. Kalau gue lihat dari kacamata orang Jakarta, miskin bro. Wow. Gue datang ke situ, gue lihat dia ngasuh segitu banyak, itu kurang lebih ada 20-an orang ya. 20-an orang ODGJ dan ada sekitar 5-8 anak kecil lah. Anak kecil? Bahkan ada salah satu bayi namanya Ella, dia sekarang udah umur 1 tahun. Ini anak jadi dilahirkan dari salah satu ODGJ itu. ODGJ diperkosa, ngelahirin anak, diasuh juga sama ibu bapak pendeta ini. Dan satu hal yang gue cintai dan gue suka adalah mereka ngasuh dari mana aja, tidak mandang agama. Enggak mandang. Oh, wow. Gila sih. Ini beyond sih. Karena maksud gue inilah maksudnya yang kita encourage ke teman-teman ngopi juga. Maksudnya ketika kita ngebawain podcast gitu. Maksudnya yang ingin kita sampaikan di sini tuh supaya menjadi impact juga gitu, bre. Buat gerakan paling enggak sepercik api gitu di dalam diri kalian yang mendengarkan podcast ini, bahwa maksudnya yuk kita sama-sama ngebangun manusia gitu loh. Maksudnya bangkitinlah kemanusiaan lo gitu. Meskipun apapun itu halangannya yang terjadi atau apapun itu, percayalah bahwa orang-orang baik itu ada gitu, bre. Yes. Gitu sih. Dan, mantap. Dan wah gokil sih. Gue udah, kalau yang tadi soal Dinsos Sanggrang, aduh gue udah nggak bisa berkata-kata lah ya. Gue nggak tahu lagi gue. Udah wow. Udah why beyond why anjir, udah nggak tahu lagi gue anjir. Sumpah dah. Ini judulnya aja Kementerian Dinas Sosial loh, bre. Sosial mananya ini anjing? Kayaknya itu salah itu, dinas sosial, bukan dinas sosial manusia, dinas sosial iblis kayaknya harusnya itu. Wak. Iya loh, bre. Gokil. Maksud gue dari sekian banyak anak terlantar di jalanan, kenapa anaknya dari Mbak Pratiwi itu yang mau diambil? Yang udah gemuk-gemuk, bre. Gokil ya. Gila. Yo, pokoknya buat kalian, gue encourage kalian tuh buat support lah Mbak Pratiwi ini. Dan meskipun dia nggak nerima donasi atau apapun itu, paling nggak kita bantu moral lah, bre. Maksudnya kita butuh orang-orang kayak gini gitu loh. Gila sih. Merdeka. Oke, kita lanjut nih, bre. Kita mau ngebahas ramalan di Simpson. Tapi sebelum kita bahas, teman ngopi wajib banget sediain kopi. Wajib banget sediain kacang, cemilan gitu loh. Belum ada yang masuk juga ya? Belum ada yang masuk. Wajib siapin karena gila, ini bener-bener mind blowing sih di Simpson ini. Oke, sebelum kita masuk, pertajam analisa lu. Perkuat dengan Cocoklogi. Oke, kita mulai dari sejarah singkat The Simpsons. Yes. Jadi The Simpsons adalah serial kartun komedi Amerika Serikat. Wajib digarisbawahi ya, komedi. Nah, yang diciptakan. Hiburan.
Yes, hiburan. Yang diciptakan oleh Matt Groening. Ya. Nah, Matt Groening ini sebelum menciptakan The Simpsons, dia juga pernah menciptakan satu komik gitu bre, suatu anime yang berjudul Life in Hell. Life in Hell? Ya. Oke. Nah, itu terjadi karena dia merasa kecewa lah dengan dunia ini. Oh ya? Gitu. Nah, gue lanjut ya. Jadi The Simpsons ini pertama kali ditayangkan sebagai potongan acara Tracy Ullman Show pada tahun 1987. Nah, setiap episode Simpsons berfokus pada kehidupan keluarga Simpsons yang terdiri dari Homer, Marge, Bart, Lisa, dan Maggie. Tinggal di sebuah kota bernama Springfield. Keluarga Simpsons ini disertai lebih dari 300 tokoh-tokoh pendukung yang sendiri juga telah cukup dikenal para penontonnya. Nah, saat ini The Simpsons ditayangkan oleh Fox di Amerika Serikat. Dan anime ini atau kartun ini, kartun ya, kalau anime Jepang ya, kartun. Oke. Kartun ini tuh terkenal karena somehow mereka tuh bisa memprediksi the future. Banyak adegan-adegan mereka yang memprediksi masa depan dan kejadian. Wow, iya. Ini menarik sih, menarik banget. Tapi belakangan tuh ketika dulu gue mikirnya gini bre, ini mah kebanyakan kebetulan gitu bre. Tapi pas kita nyelam dan melakukan risetnya, ternyata banyak juga yang nggak make sense bre. Kayak somehow kebetulan itu kok bisa gitu maksudnya. Oke, kebetulan gitu. Kalau misalnya satu atau dua yang ya mirip-mirip lah. Tapi kalau misalnya terlalu sering gitu, maksud gue lu kayak setiap tahun tuh ada satu episode mereka yang tergenapi gitu loh. Like kok bisa sih gitu loh kayak. Iya, padahal possibility itu kayak kecil banget kan? Kecil banget. Ya oke lah gini 3 tahun sekali. Oke gitu kan. Tapi kalau setahun sekali tuh gimana gitu loh. Iya bre. Dan kejadiannya itu maksudnya jaraknya tuh jauh-jauh bre. Iya gak sih? Belasan tahun gitu loh. Kayak gokil gitu loh bre. Iya, dan memang gini ya, The Simpsons ini meskipun kreatornya atau penggambarnya itu mungkin penggambar utama si Matt Groening as a founder. Iya, tapi penulisnya itu tuh ada banyak sih. Ada banyak. Bukan cuma dia. Nah, somehow tuh nggak tahu ya, ini penulis-penulisnya ini tuh kenapa bisa menuliskan suatu adegan yang dimana ternyata akan terjadi di masa depan. Tapi kalau menurut gue tuh pasti ada supervisi dari si founder sih. Harusnya ya. Ya. Dalam suatu ini kan bisa dibilang The Simpsons ini udah jadi brand kan. Yes. Udah jadi franchise gitu kan. Nah si Matt Groening ini pasti punya andil di situ. Gitu loh maksudnya. Misalnya nih gue as a penulis, gue butuh approval juga ke Matt Groening gitu loh. Yes. Pastinya gitu. Jadi naskah lo kasih. Iya. Matt Groening setuju gak? Iya. Dan ya kalau ditanya siapa di balik The Simpsons ini, orang yang di balik The Simpsons ini ya Matt Groening gitu. Meskipun penulisnya beda-beda ya gitu. Apakah dia orang dalam? Kayaknya iya deh bre. Nah gini. Nah ini kita masuk ke konspirasi pertamanya ya, bahwa si Matt Groening ini adalah dalam tanda kutip orang dalam. Wow. Jadi gini, nah Matt Groening ini ternyata seperti yang tadi lu dapat infonya bahwa dia bikin apa? Live action ya atau apa kartun apa gitu? Iya. Live in Hell. Bahwa dia memiliki kepahitan di masa lalu, bahwa dia membenci peradaban manusia lah intinya, dan kayak mengambil sisi dari dia mengkritik sosial masyarakat yang sangat buruk begitu ya. Nah ternyata jadi beberapa media yang ada di masyarakat USA, terutama di Hollywood sendiri ya, di kalangan Hollywood itu ternyata beredar berita bahwa Matt Groening ini adalah salah satu Master Mason. Wow, Master Mason tingkat 33. Entah lodge mana, tapi yang jelas dia adalah Master Mason. Jadi kalau Master Mason tuh kepala chapter dari suatu wilayah gitu. Anjir. Iya. Tinggi dong dia. Tinggi 33. Freemason itu kan ada 33 tingkatan. Nah, dia yang paling tinggi di chapternya. Gitu. Dan itu beredar seperti yang gua lansir dari website AV Club, terus juga di IMDb, itu banyak banget spekulasi dan berita yang beredar bahwa si Matt Groening ini adalah seorang Freemason. Begitu. I see. Karena disandingkan dan dicocok logikan dengan banyak kejadian yang terjadi yang ada di film serial The Simpsons ini gitu loh. Gitu. Jadi nggak heran ya, secara foundernya adalah orang dalam gitu loh. Yes. Jadi dia udah tahu nih planning-planningnya seperti apa, dan mungkin dia
suruh juga. Di endorse. Jelas. Lo bikin seperti ini ya, karena nanti akan kejadian seperti ini. Yes, paling enggak dia mau ngasih clue lah. Gitu, dia mau ngasih clue tapi somehow yang menariknya ini adalah parodi gitu loh. Somehow ini tuh The Simpsons ini adalah parodi yang ini kartun gitu loh. Jadi kayak gimana ya, maksudnya lucu, buat lucu-lucuannya dia aja. Ini mah komedinya orang Freemason tau. Anjing, ngeri juga komedi ya. Ini komedinya Freemason kan. Iya kan, bahwa dunia akan jadi gini. Ya mereka mah Freemason mah ketawa-tawa doang nonton The Simpsons. Nah kita yang awalnya ketawa nih, terus berapa puluh tahun kemudian anjing bener lagi gitu. Kok kejadian gitu ya? Kejadian gitu kan, gitu. Gitu bre. Oke, langsung kita masuk ya. Yes. Ramalan The Simpsons yang menarik sudah terjadi. Yes, yang menarik. Lu juga udah ngumpulin beberapa adegan atau episode The Simpsons yang udah kejadian ya. Oke, dari lu dulu. Oke, dari gua. Ini ada ramalan The Simpsons yang menunjukkan bahwa Elon Musk akan membeli Twitter. Oke. Nah, itu kejadian tuh di tahun 2022 Elon Musk beli Twitter. Iya. Oke. Ini ada di episode The Simpsons yang judulnya The Mouse Who Fell to the Earth 2015 ke 2022 7 7 tahun. years. Ya. Okay. Nah, adegannya itu jadi kayak si Lisa nih. Lisa tuh anaknya Homer gitu kan. Yang cewek. Iya. Okay. Dia ngeliat kan kayak ada sangkar burung. Yeah. Nah, itu bertuliskan Home Tweet Home. Oh gitu. Jadi bukan Home Sweet Home. Iya. Home Tweet Home. 2015. Udah ada Twitter belum sih? Udah ada. Oh, udah ada ya. Lagi rame-rame itu Twitter. Nah, terus di situ Lisa lagi mau ngasih makan anak burung di Home Tweet Home itu. Oke. Lalu tiba-tiba anak burung itu diserang oleh elang, bre. Oke. Elang gede lah. Nah, diserang, diambil gitu loh anak burungnya. Terus pas ketika si elangnya itu mau kabur, di situ muncul tuh pesawat UFO. Kayak semacam roket tapi bentuknya kayak pesawat UFO lah. Di situ ada api-api segala macem. Di situ elangnya dibakar. Nah, elangnya dibakar, tiba-tiba di situ muncul kayak satu sosok yang peradabannya itu lebih maju lah. Lebih maju. Muncul dari UFO itu. Iya. Oke. Dibukalah kayak astronot gitu kan. Okay. Ketika dibuka ternyata Elon Musk. Oh gitu. Elon Musk, si Homer langsung ngelempar Elon Musk tuh pakai tongkat baseball. Elon Musk ngindar, terus si Lisa kayak bilang, "Pak, udah jangan dibunuh karena kita butuh dia juga. Kita sebagai manusia harus baik-baik lah." Sama dia. Oke. Nah, habis itu Elon Musk kayak langsung nawarin dan membuat kandangnya itu tuh diperbarui jadi lebih canggih supaya tidak bisa diserang lagi. Nah, kandangnya Twitter tuh dibentuk gitu sama si Elon Musk. Dan namanya ini bener-bener Elon Musk. Nggak gini, karena memang serial Simpsons ini emang jadi parodi juga. Jadi beberapa aktor atau aktris Hollywood itu salah satu pencapaian tertinggi mereka adalah kalau mereka tuh jadi karakter di masuk di Simpsons. Bener. Gitu coy. Nah, apakah Elon Musk ini bener-bener jadi cameo di situ? Kan biasanya tuh memang pengisi suaranya tuh mereka, bre, orang aslinya. Oh gitu, jadi wah gokil sih. Iya, habis itu kandangnya direparasi lah oleh Elon Musk jadi kandang yang super canggih itu. Jadi kandang super canggih. Terus fun fact-nya adalah ketika Elon Musk membeli Twitter di tahun 2022 Januari, nggak lama berselang Elon Musk tuh langsung nge-tweet juga kayak The Simpsons did it again. Jadi langsung bilang kayak, "Oh, The Simpsons udah pernah ngeramalin kejadian ini dan gue beneran ngebeli itu loh." Iya. Gitu. Oh, dia nge-tweet itu. Dia nge-tweet juga sih. Anjir. Iya, gokil. Ya, ini mah komedi elit global sih. Jadi sesama elit global emang ketawa-tawa doang ya kan gitu. Nah, gue lanjut ya. Iya, lanjut. Itu tadi yang pertama. Yang kedua ini perang antara Ukraina dan Rusia. Gitu. Nah, di Simpsons pernah ngeramalin ini itu di satu episode mereka yang berjudul Simpsons Tide tahun 1998. Oke, 98. Iya. Saat itu tuh ceritanya delegasi Rusia sedang berdebat sama delegasi USA di kartunnya tuh. Nah, saat berdebat, tiba-tiba si delegasi Rusia itu kayak ngebalikin papan nama. Papan nama yang tadinya namanya Rusia, dibalikin sama dia jadi Uni Soviet. Oke. Wah, nggak lama berselang tiba-tiba tank-tank tuh pada datang segala macam udah siap untuk nyerang. Nah, setelah itu ketika perang Ukraina Rusia,
tiba-tiba beredar gambar di situ ada ayahnya Homer kayak pakai pakaian tentara Amerika. Ada Homer di situ kayak berdiri megang bendera Ukraina, sama ada Putin, bro. Wah, sama ada Putin. Ada Putin. Wah, di situ ramai banget lah berita kayak wah di Simpsons didirgen. Sampai akhirnya kita ngelakuin research apakah itu benar. Iya. Karena kalau benar gila sih itu, men. Iya. Ternyata itu hoax. Oke, hoax. Yang hoax apanya nih? Coba jelasin. Fotonya, gambarnya. Oke. Jadi kalau adegan di Simpsons terkait Rusia ngebalik papan nama jadi Uni Soviet itu benar. Oke. Tapi itu tuh kayak si pengarangnya ngomong ya itu gue cuma make fun of it aja. Itu gue kayak ceritain tentang si Uni Soviet dulu perang sama US lah gitu. Tapi fotonya yang beredar yang dimana di situ Homers megang bendera Ukraina, ada ayahnya Homers juga yang siap perang, itu editan. Enggak, tapi emang somehow ya The Simpsons ini punya beberapa orang di yang secara tidak langsung terbentuk bre pada akhirnya. Itu kayak apa ya namanya ya? Kayak buzzernya bre. Jadi emang ada buzzernya. Ada buzzer di Simpsons ya? Iya, yang membesar-besarkan suatu episode itu dan sengaja ngedit gitu. Dan diedarin aja dibuat bola salju aja ke lapangan gitu maksudnya. Di internet jadi viral gitu. Jadi viral. Sorry, satu pertanyaan buat lo. Lebih kuat buzzernya di Simpsons atau buzzer politik Indonesia, bro? Wah, saya nggak tahu ya. Kalau Indonesia saya nggak tahu ya. Saya nggak ngerti saya. Kayaknya sama kuatnya mungkin ya. Atau lebih kuat kita kali? Lebih kuat Los Santos. Kalau Los Santos gila buzzernya, emang gokil. Gue kalau Indonesia gue nggak tahu, bre. Nggak tahu ya. Nggak tahu gue. Oke, gue lanjut ya yang ketiga ya. Iya. Yang ketiga ini ada episode Under the Dome, itu tahun 2007. Di situ menceritakan tentang pandemi COVID-19. Tahu nih gue nih. Jadi Springfield, kota di Simpsons itu pada saat itu tuh kayak lu ada catatan tahun berapanya nggak tuh episode tahu itu tahun 2007. Oke. Adegannya 2007 ya. Iya. Oke. Ya, lanjut. Oke. Nah, di situ Springfield itu hidup di bawah kubah, bre. Mereka diisolasi dikarenakan tingkat polusi yang tinggi. Waduh. Cuma ini perbedaannya ini adalah polusi. Oke. Itu polusi tertinggi jadi kayak mereka bener-bener di dalam cage lah. Dalam cage bahwa mereka tuh nggak bisa keluar dari situ karena mereka bisa menginfeksi warga lainnya. Nah, ada 2 episode nih. Satu yang 2007, yang kedua ada episode March in Chains itu tahun 1993. Oke. Di situ di mana warga Springfield ini diserang oleh suatu wabah virus. Virus itu namanya flu Osaka. Oke, Osaka flu ya. Osaka flu. Yang gambarnya tuh ada kayak gua lupa deh. Kayaknya ada gambar T-Rex atau apa gitu jadi seorang news anchor lagi ngebawain tulisannya Osaka flu gitu kan. Yes. Oke. Exactly. Nah, di situ pandemi berarti tuh Osaka flu tuh. Pandemi. Itu terjadi karena Homers beli paket dari Jepang. Oke. Wah, tiba-tiba di paket itu ada virus lah. Ada cocok loginya ini. Ada cocok logi seperti kasus Wuhan. Kalau Wuhan disebut aja nih, bukan dari Los Santos soalnya, bre. Bukan. Aman. Wuhan, iya. Gitu. Nah, dalam episode ini tuh ada cameo juga, bre. Cameo ini Tom Hanks yang tampil dalam iklan New Grand Canyon yang mengatakan, jika Anda melihat saya, jauhi saya. Kejadian nyatanya ada juga, bre. Apa tuh? Tom Hanks kena virus COVID-19. Oh iya, dia kena, dia sempat kena. Dia dan istrinya kena. Oh, cocok logi kan? Tar dulu, tapi ngeri anjing. Lama-lama jadi ngeri loh. Yes. Pas udah kejadian, pas disambung-sambungin kok ngeri anjing. Jadi nggak lucu anjing. Jadi nggak entertaining. Cocok loginya jadi masuk tapi kan? Dan serem anjing. Kenapa bisa gitu bangsat? Maksud gue, dan spesifik lagi Tom Hanks kayak gitu-gitu maksud gue. Dan oke lah, maksud gue kan namanya kartun, mereka kan harus nyari parodi yang namanya nggak sesuai kan, misalnya. Jadi kayak Aldi bilang tadi apa, Osaka flu gitu kan. Yes. Nah itu kan kejadian pandemi tahun 2020 kan. Dari 2007 ya. 2007 itu yang judulnya itu adalah Under the Dome. Itu yang terkait warga Springfield diisolasi karena tingkat polusi tinggi. Nah kalau yang flu Osaka itu dari episode March in Chains itu tahun 1993. Oh jing jauh banget pak. Jauh brother. Gila. Bahkan itu aja belum ada prediksinya Bill Gates yang 2015 kan? Belum. Di TEDx belum itu. Belum ada. Wah emang dia ini orang dalam tinggi pak.
Kenapa ya? Serem bre. Pas kejadian tuh jadi serem anjir. Gitu loh. Pandemi lagi, pas banget lagi. Dan dia, oh ya sama tadi dia ngambilnya dari Osaka ya, Jepang ya. Ya 11-12 lah. Asia juga lah. Ngeri ya? Ngeri anjing. Ngeri pak. Gitu loh. Dan ternyata kabarnya ada beberapa editor, buzzer-buzzernya yang ngedit itu ya. Ngedit kejadian spesifik yang adegan itu, Osaka flu itu yang pas news anchor-nya membawakan berita tentang flu itu, diedit kan sama para buzzer tuh, ditulis jadi yang tadi itu tulisannya Osaka virus tuh jadi coronavirus gitu. Yes. Ya sebenarnya tanpa kalian ngedit pun juga udah ada orang-orang akan berpikir ke situ. Iya gitu loh, cuman cuma mungkin mereka pengen lihat ya ini loh real ini loh sebenarnya gitu yang pengen disampaikan dari serial ini gitu. Yes. Gitu. Gue lanjut ya. Lanjut. Ini yang nomor 4 nih. Ini juga menurut gue rada aneh tapi memang waktunya tidak berbeda jauh. Jadi ini terkait Shiba Inu, bro. Oke. Shiba Inu nih token kripto. Iya. Nah, Shiba Inu meroket pada tahun 2022, tepatnya tanggal 13 April. Nah, di situ Shiba Inu sempat mencapai nilai tertinggi pada mata uang kripto. Gitu. Nah, hal ini ternyata sudah diprediksi oleh The Simpsons. Nah, pada episode Frink Coin itu tahun 2022 juga, tapi bulan Februari. Gitu. Di sini ada satu adegan di mana Lisa, anaknya Homer, mengunjungi Profesor Frink di Universitas Springfield. Nah, Profesor sedang mengembangkan kripto baru yang diberi nama Frink Coin. Yeah. Dia menunjukkan kepada Lisa bentuk kriptonya dengan logo anjing percis seperti logo Shiba Inu. Oh, anjing spesifik banget ya. Di akhir scene-nya, Profesor Frink ini tuh kayak nunjukin satu rumus lah ke sejumlah orang. Rumusnya itu ada di papan tulis lah. Nah, di papan tulisnya itu ada tulisan yang rumusnya itu SHIB, SHIB. Yang dianggap oleh orang-orang pencipta kripto adalah sebagai Shiba Inu. Gini, ini satu lagi nih. Ciri khas dari serial The Simpsons ya, buatan Matt Groening ini as a founder gitu ya. Dia nih selalu kartun ini tuh kalau dia ngebuat suatu prediksi atau ramalan yang terjadi nyata, itu tuh dia selalu membuat kayak simbologi, bre. Jadi mereka tuh bermainnya simbol si The Simpsons ini. Entah kayak misalnya Homer nulis sesuatu di papan tulis, itu sering banget kejadian nyata. Wow. Kejadian. Dan entah misalnya kayak tadi tuh burung yang berada di dalam sangkar itu kan simbol, bre. Simbologi, dia mainnya kayak gitu, bre. Tulisannya home tweet home lagi. Iya kan? Nah, maksud gue ini sebenarnya adalah bisa dibilang ini adalah ciri khas atau ilmu yang dipakai di dalam dunia arsitektur Freemason. Wow. Jadi para Freemason itu, kalau Freemason ini kan dikenal sebagai ahli bangunan ya, bisa dibilang ya, ahli arsitektur gitu ya. Yes. Nah bahkan teman-teman sendiri pun bisa ngelihat arsitektur yang ada di Jakarta sekalipun, pendiri-pendiri dari orang Belanda itu banyak yang menampilkan unsur-unsur dari Freemason itu sendiri, lambang-lambangnya gitu. Itu berada di dalam arsitekturnya mereka gitu. Nah ini tuh sebenarnya ilmu simbologi yang digunakan yang ada di Freemason dipakai ke dalam kartun. Wow. Matt Groening mainnya kayak gitu. Sebenarnya itu kayak metode yang udah dipakai sama orang-orang Freemason gitu loh. I see. Jadi kayak mengkonfirmasi aja nggak sih? Mengonfirmasi bahwa dia adalah orang dalam. Iya kan? Gokil. Mengerikan. Gokil ya. Nih Doi lagi ketawa-tawa aja nih. Dia ngeliatin kayak dia buka TikTok gitu ya, buka YouTube gitu, ngeliatin konten-konten konspirasi gitu. Ketawa doang dia, bre. Sama bininya di rumah ketawa-tawa doang. Ketawa deh mah. Aduh. Gue lanjut ya. Gue lanjut yang keempat, ini ada di 8 September 2022. Saat Ratu Elizabeth II meninggal dunia. Nah, konon katanya ini udah diramalkan oleh The Simpsons. Jadi beredar di internet gitu ya. Terdapat gambar yang memperlihatkan Ratu Elizabeth berbaring di tempat peti mati. Oh, peti mati. Oke. Di peti mati, dan di situ tertulis di batu nisannya 1926 sampai 2022. Pas gak tahunnya? Pas tahunnya. Kan Ratu Elizabeth meninggal tahun 2022, 8 September. Anjing. Wah, di situ jagat maya rame banget. Pasti bre, pasti gitu pasti.
Sampai akhirnya kita telah dong. Ternyata itu hoax. Itu editan warganet. Editan itu buzzernya lagi. Editan buzzernya. Oke. Iya makanya jadi sometimes tuh somehow ya orang-orang yang buzzernya si The Simpsons ini kayak ngebuat kultus gitu, Bre. Kultus The Simpsons gitu loh. Jadi emang sengaja dicari nih sama mereka nih apa nih yang bakal viral nih gitu tuh sama mereka. Bangke juga ya. Jadi kultus juga pada akhirnya. Bener. Gitu. Cuman ada beberapa yang beneran gitu. Bener. Gitu. Nah faktanya sih Ratu Elizabeth tuh tercatat beberapa kali muncul dalam adegan di Simpson ya, namun tidak satupun yang menceritakan tentang kematiannya. Oke. Tapi karena nekat aja sih kalau si Matt Groening masukin adegan kematian Ratu Elizabeth itu menurut gue gila, karena mungkin dia akan dituntut oleh rakyat Inggris, bro. Iyalah, jelas lah. Tapi beneran si Ratu Inggris pernah jadi cameo juga di situ? Oh pernah. Tapi bukan dia yang ngisi suara ya, cuma ada aja dia. Oke. Ya tapi paling tidak kalau kayak gitu aja pasti ada perizinannya juga kan? Yes, official pastilah. Inggrisnya kan. Iya, kalau nggak dibolehin dia masih nekat. Nggak boleh, nggak bisa lah. Dipidana Anda. Bener, Matt Groening nggak bisa, tetap pasti. Tapi kan seorang dalam kan pasti ada link ke sono kan? Oh iya, seperti orang-orang dalam yang menculik-culik orang. Iya, betul sekali. Kita tidak tahu dia diapakan. Ya, pas pampret. Oh pret ya. Pret, belakangnya pas pampret. Gitu. Hati-hati loh. Hampir kepleset saya. Oke, ini last but not least, ini yang kelima ya. Iya. Wah ini gila sih Bre. Gue pas ngebaca ini yang paling mind blowing ya? Iya. Menurut lo ya? Menurut gue ini salah satu yang paling mind blowing lah, yang gue dapetin ya. Karena kan nanti ada versi lo juga dong. Benar. Gitu. Jadi ini di episode The Simpsons season 20 episode 4 tahun 2008. Di mana di situ Homer ingin memilih presiden antara Obama dan Mitt Romney. Nah, di situ si Homer ini udah ngeklik Obama nih bro, udah diklik Obama, ternyata mesinnya itu udah dihack. Jadi yang kepilih adalah Mitt Romney. Pling. Oke. Faktanya dan fakta bangsatnya, ini kejadian di tahun 2012. Oke. Ini kejadian di Pennsylvania. Di situ mesin votingnya tuh error, di mana orang-orang ingin memilih Obama, tapi yang terpilih Mitt Romney. Oh gitu. Tapi di Pennsylvania aja kan? Pennsylvania. Dan bangsatnya adalah dua calonnya sama bro. Anjing ya, gokil ya. Fixnya orang dalam sih pak nih orang anjing. Gitu loh maksud gue. Dan itu spesifik bro. Maksudnya kejadian-kejadian yang spesifik bener-bener hanya bisa kejadian di suatu tempat. Dan dia kan nge-mention lokasi kan. Lokasi, iya. Gokil ya, gokil. Kok bisa kayak gitu ya? Gokil banget sih ini orang. Matt Groening ya. Terus kan ada flashback tuh yang apa namanya si Donald Trump dadah-dadah di eskalator. Itu yang paling terkenal tuh. Itu yang paling terkenal. Tapi beberapa orang skeptis yang mencoba untuk mendinai itu ya. Beberapa bilang ya itu kan bisa aja si Donald Trump-nya itu atau dari tim ses dari Donald Trump-nya itu berusaha untuk merealisasikan series itu. Bisa gitu kan sebenarnya bisa kan, gila. Iya kan, tapi kan maksudnya gini nih. Karena mungkin gini Bre. Jadi si The Simpsons ini udah bisa dibilang udah jadi di dalam subkultur di dalam Amerika itu sendiri. Yes. Dan menjadi famous gitu kan. Yes. Jadi semua orang bahkan anak presiden sekalipun dari kecil tuh udah nontonnya The Simpsons lah katakan gitu. Yes. Nah, jadi mungkin ada keinginan para selebriti atau para orang-orang petinggi yang ada di US itu untuk merealisasikan beberapa episode yang ada di The Simpsons. Itu kata orang skeptis yang berusaha mendinai gitu. Tapi kalau dari sisi gua sebagai seorang yang katakanlah nih gue seorang tim ses gitu ya. Tim sukses presiden gitu. Kayak effort dan buat apa? Pertanyaan gue gitu doang. Effort banget kan. Dan buat apa gitu loh. Setuju. Iya buat apa gitu loh kalau hanya untuk hal itu. Dan ada juga kan yang salah satu foto pemimpin dunia tuh yang megang satu bola kaca itu loh. Dan real fotonya ada, gambar yang ada di adegan Simpsons juga ada. Wow. Ya kan? Aduh, gue bingung dah. Gue tuh gimana ya, maksudnya gue mau mendinai juga tapi banyak banget yang ada kejadian.
Gila sih. Dan gokil. serunya adalah gini, sebenarnya kalau The Simpsons nulis misalnya tahun 2012, kejadiannya tahun 2013-2014, oke, itu ya udahlah ya, kebetulan yang akan kita maklumi. Tapi kalau mereka menuliskan itu misalnya bisa berjarak 5, 7, 10 tahun, kan kita nggak tahu ya kalau misalnya dia membuat adegan Donald Trump dari eskalator, terus tiba-tiba sebelum itu kejadian Donald Trump udah meninggal. Iya juga sih. Karena jaraknya tuh jauh, bre. Oh iya. Dan tapi langsung kejadian ya. Maksudnya kayak ya beneran kayak predictive future aja. Yes. Dia kayak ngegambarin adegan yang ada di masa depan. Kayak nggak tahu ya, timnya The Simpsons ini kayak punya mesin waktu gitu loh ke masa depan. Atau jangan-jangan dia time traveler? Iya itu kan pikiran liarnya gitu kan. Tapi ya paling alternatif yang bisa dikatakan adalah mereka tuh emang udah punya work plan, bre. Jadi tinggal di hari ini kita ngejalanin naskah yang mana nih gitu, bre. Seperti Christopher Nolan. Iya kan, kurang lebih kayak gitu kan, kayak gitu. Sama gilanya lagi mereka berdua. Iya, gokil ya Christopher Nolan-nya gitu. Nah, oke, lanjut, bre. Lanjut ya, nah ini kalau ini dari versi gua nih. Gua mau ngebuka episode dari The Simpsons ini tentang ada 3 sih dari gua yang menarik ya, cukup menarik dari gua. Yang pertama itu ada tentang episode tentang Freemason, bre. Jadi ini sebenarnya si Matt Groening ini kayak lagi ngegambarin klubnya dia aja ini. Tapi lucu banget sumpah. Itu di kartunnya tuh bener-bener lucu banget karena si Homernya sendiri tuh kayak dia tuh berusaha untuk masuk ke dalam. Jadi kalau di kartunnya namanya tuh nggak eksplisit disebut Freemason, tapi Stonecutter nama ininya, nama klubnya gitu. Nah si Homer ini pengen masuk ke family-nya Stonecutter ini gitu. Nah setelah dia masuk di dalam Stonecutter ini, bener-bener dia tuh jadi orang yang punya banyak privilege gitu. Jadi ketika ada macet dia nggak kena macet, terus dapat banyak privilege lah, dimana dia tuh jadi warga negara yang sering dapat privilege lebih lah dibanding masyarakat pada umumnya karena dia menyandang member Stonecutter itu. Gitu. Nah ini gue secara spesifik episode ini The Stonecutter ini bisa ditonton di episode 12 season 6 yang tayang pada 8 Januari 1995. Judulnya Homer the Great. Nah jadi di situ ada cameo di situ yang muncul sebagai dari Master Mason-nya dari chapter itu, kan namanya Stonecutter tuh. Nah di situ dia tuh namanya kepala chapter si Stonecutter itu namanya Patrick Stewart. Patrick Stewart itu yang meranin Profesor X, bre, di film X-Men. Nah dia itu jadi Master Mason versi The Simpsons gitu. Oke. Gitu. Nah ceritanya tuh gini, si Homer itu pengen masuk ke dalam membership Stonecutter. Terus dia nanya sama bapaknya yang which is dia adalah kakek dari anak-anaknya kan gitu. Pak punya itu enggak kartu membership Stonecutter, minta dong gitu. Terus dia cari gitu kan. Oh ada nih membership LGBT sedunia, membership komunisme gitu. Dicari di dalam dompetnya. Jadi banyak, lucu ya. Jadi banyak di dalam dompetnya tuh ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan membership gitu. Dia membership semasa muda tuh membershipnya banyak lah si kakek itu. Ketemulah kartu membership Stonecutter itu. Akhirnya diajaklah si kakek itu atau si bapaknya Homer itu ke perkumpulan Stonecutter itu, yang which is kalau dalam dunia Freemason sendiri disebut lodge ya. Jadi dia datang ke suatu rumah atau lodge, pondok gitu, tempat orang-orang petinggi itu berkumpul di situ. Datanglah ke situ. Akhirnya di situ ketemu dia sama Patrick Stewart, si pemimpin dari chapter Stonecutter itu. Akhirnya di situ dijalankanlah inisiasi yang sering terjadi di dalam tradisi Freemason. Kayak misalnya tradisi si Homer itu didorong dari jurang, bla 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 kayak gitu. Terus juga Homer juga di situ diinisiasi pakai penutup mata. Dan itu umum. Di Freemason tuh tradisi itu juga umum, bre. Jadi orang yang mau diinisiasikan ke dalam member biasanya dipakein baju orang yang mau digantung di depan umum, tahun medieval, tahun pertengahan. I see. Jadi kayak orang yang mau dihukum mati, bre. Pakai jubah gitu ya, baju putih kayak gitu-gitu. Terus digantungin di lehernya tuh ada tali buat ngegantung gitu loh. Terus matanya ditutup
pakai kain gitu. Nah, itu sebenarnya gambaran yang ada di dalam Freemason. Kayak gitu. Akhirnya udah selesai diinisiasi, Homer setelah dia diinisiasi dan jadi official membership, dia dapat banyak privilege yang nggak banyak orang-orang masyarakat umumnya dapat gitu. Kayak misalnya yang kayak tadi gue udah jelaskan, di dalam kemacetan dia dapat privilege, dia dapat jalan pintas kayak gitu-gitu, bre. Gitu-gitulah pokoknya. Nah, paling tidak sebenarnya ini tuh jadi suatu episode yang paling remarkable dari The Simpsons ini sendiri. Jadi bahkan episode ini diklaim oleh kritikus dan media Hollywood menjadi the best episode of the shows dan mendapat rating tertinggi selama 1 minggu perdana penayangan di channel Fox Network. Really? Iya. Jadi ini adalah episode favorit orang-orang USA. Gitu. Tapi dari namanya The Stone Cutter. Stone Cutter. Pemahat batu. Seperti Freemason. Cocok logi banget. Bener-bener cocok logi. Iya, maksud gue ini kan siapa? Matt Groening ini lagi ketawa-tawa buat ini, bre. Anjing banget kan kayak yang ya ini loh gitu loh. Ini loh kita gitu loh, maksudnya bangsat gak sih gitu. Oke lah, kalau itu kan buat senang-senangnya doang, bre, istilahnya di episode itu. Gua sih nggak terlalu ya udahlah, Freemason ada gitu kan. Ya bahkan lu nggak usah riset jauh-jauh, anjing, lu ke Jakarta anjing, banyak banget itu bangunan dia. Yes. Iya kan? Yes. Nah, mungkin itu bisa jadi episode seru juga tuh, ntar kita bahas-bahas kayak gitu. Nah, ada nih satu episode yang bener-bener bikin gua mind blowing banget di episode ini. Dan wah, ini gokil sih, parah. Ini yang bikin gua yang tadinya ketawa-tawa tuh jadi mingkem, mikir anjing. Maksudnya kok bisa anjing gitu. Waduh, episode apa nih, bre? Ada. Jadi di episode 2 season 10 judulnya The Wizard of Evergreen Terrace. Ini episode ini tayang perdana di saluran Fox pada 20 September 1998. 98 ya? 98 ya? Anjing, 98 banyak kejadian berarti ya? Kejadian apa tuh? Lihat episode kita sebelumnya ya. Oke. Di situ jadi ada satu adegan di mana si Homer itu bertemu salah satu orang yang penemu lah. Dia bertemu seorang ilmuwan yang menemukan partikel Tuhan, bre. What? Partikel Tuhan. Tahun 98 loh. Tahun 98 partikel Tuhan. Orang nemuin partikel Tuhan tahun 98. Nah, jadi God particle atau partikel Tuhan itu adalah apa sih God particle itu? Itu sebenarnya kalian bisa temukan referensinya di film Angels and Demons. Tom Hanks yang main? Iya, Tom Hanks yang main. Filmnya Christopher Nolan juga kan? Bukan sih, bukan. Tapi gue lupa sih ya. Itu yang pembuatnya benar-benar terkenal juga kok. Kalau nggak salah dia yang main, yang bikin Da Vinci Code juga deh, bre. Iya sama. Iya, tapi gue lupa siapa namanya tuh. Coba deh. Ada. Nah, di situ tuh si Homer itu ketemu salah satu peneliti lah ya gitu ya. Mereka berdua ini dan peneliti itu menemukan rumusan dari partikel Tuhan, bre. Itu tahun 98. Oh, si Homer udah menemukan. Jadi Homer itu di dalam adegannya menuliskan dan menguraikan kalkulasi dari besaran massa zat partikel Higgs boson atau partikel Tuhan 14 tahun lebih dulu sebelum ditemukan oleh CERN dalam proyek Large Hadron Collider pada tahun 2012. Wah, anjir. Gokil ya lo. Gokil gak lo? Dan gila sih itu. Gila anjing, pas gue nonton ya, pas di episode itu benar-benar si Homer lagi ngenulisin rumus-rumus berat massa dari partikel Tuhan itu di papan tulis, dan itu presisi mirip banget sama yang ditemukan sama CERN rumusannya. Wow. Ini ngeri gak sih anjing? Ngeri lah, men. Ngeri anjing. Ngeri. Ini ngeri tai. Sebenarnya gini ya, sebenarnya partikel Tuhan itu memang sudah dicari oleh ilmuwan. Udah 50 tahun yang lalu, memang dari tahun penemuannya udah ditemukan 50 tahun yang lalu gitu. Tapi anjing ini gila sih, Pak. Iya, enggak, karena gini, namanya, gue pernah nonton beberapa video lah terkait partikel Tuhan ini, dan memang Einstein, even terakhir tuh Stephen Hawking, they try to find it lah. Mereka mencoba untuk menemukan ini, karena kalau one day ini terpecahkan keseluruhan ya, gue ngomong benar-benar terpecahkan keseluruhan, itu bisa mengungkap segala macam, bre. Segala macam teori. Black hole. Iya. Bahkan multiverse itu sendiri bisa dijelaskan dari penemuan Higgs boson ini. Yes. Dan nyatanya memang pada ketika si CERN tahun 2012 menemukan, memang banyak breakthrough yang terjadi di dunia sains sendiri, bre. Iya kan? Bahkan multiverse sendiri berkembang teorinya ketika memang Higgs boson ini ditemukan gitu.
Dan ini udah diprediksiin sama si Homer tahun 98. Gitu penemuan itu. Nah, 98. Iya coy. Dan ini ya, ini buat informasi aja ya buat teman-teman. Higgs boson itu apa sih? Higgs boson itu adalah partikel antimateri atau dark matter yang terkenal dengan nama God particle yang ditemukan perhitungan akuratnya oleh CERN pada tahun 2012. Nah, sebuah partikel ini adalah partikel antimateri yang mempunyai kekuatan 40 kali lipat dari mesin pemercepat partikel terkuat yang pernah dibuat, yang menghasilkan 125 juta elektron volt atau setara dengan 11.960 kali kekuatan proton yang dihasilkan dari nuklir. Lu bayangin kekuatannya anjing. Gila. Makanya disebut God particle. Nah, itu referensinya film di Angels and Demons itu ceritanya adalah ada beberapa teoris bawah tanah lah menggunakan kekuatan God particle ini untuk membuat bom. Bukan bom nuklir, bom God particle. Gua tahu itu. Yang kayak cahaya gitu kan. Iya. Tapi cahayanya itu tuh bisa ngancurin semua gitu kan. Dan gilanya lagi kejadian latar belakang dari film itu di Vatikan. Iya, benar. Karena si Illuminati ini yang tercerahkan itu ingin membalaskan dendam. Karena mereka dilarang lah ya. gitu. Ya itu. Nah, si teroris itu ya si Illuminati itu dalam tanda kutip di film itu. Gitu. Dan maksud gue di sini tuh si The Simpsons juga udah pernah menjelaskan di dalam kartunya aja tuh digambarin organisasinya sendiri tuh namanya beda sih. Cuman maksudnya somehow namanya tuh bisa dicocok login dengan CERN. Yang 98 tuh belum ada CERN anjing. Gila gak lu? Dan gini bre, maksud gue rumusan yang ditemuin yang ditulis sama Homer di papan tulis tuh sama yang ditemuin sama CERN tuh gimana anjing? Exact the Coba same. Coba lu jelasin ke gue kayak gimana itu? Exact the same. Nah, itu ngeri anjing. Itu gimana lu ngejelasinnya? Gila sih, gokil itu. Gimana ya? Gue mau bilang ini cocok logi itu gimana gitu loh. Gitu. Mind blowing banget parah ini si Homer ini. Dan buat teman-teman juga yang ini juga sebenarnya udah pernah gue jelasin di episode Portal Antar Dimensi ya tentang CERN juga. Kalian teman-teman bisa nyari di episode Konspirasi Ngopi tentang Large Hadron Collider ini juga udah pernah kita bahas sebelumnya. Terus lanjut. Nah, ini yang paling terkenal nih. Yang paling terkenal dan paling viral belakangan ini di tahun-tahun belakangan ini ya, Juni 2023 kejadian penggenapannya. Itu di episode 10. Jadi kalau ceritanya di episode 10 season 17 ada satu episode judulnya itu Homer Paternity Code yang tayang pada 8 Januari 2006. Itu menayangkan adegan Homer yang mengikuti tur ekspedisi wisata bawah laut untuk menyaksikan kapal-kapal karam yang tenggelam di dasar laut. Wah, tahu nih gua. Tahu ya. Anjir banget sih ini. Dan ini yang paling viral belakangan ini. Nah, di dalam serialnya ceritanya si Homer itu menyelam menggunakan kapal kapsul submersif bersama dengan ayah kandung aslinya yang bernama, nih nama bokap kandung aslinya nih juga lucu bre, namanya Mason Fairbanks. Kan anjing. Oh iya namanya. Nama anjing ada Mason nih. Ada Masonnya kan. Jangan-jangan pemain bola Mason Mount juga Mason tuh. Aduh. Iya kan gitu, maksud gua kenapa harus Mason sih, namanya banyak gitu kan. Gitu. Ada Masonnya, ada manis-manisnya gitu. Nah terus mereka ini berdua ini menaiki kapal submersif yang berbeda dalam tur ekspedisi wisata bawah laut yang seharusnya menyenangkan untuk menyaksikan kapal tua karam yang tenggelam di dasar laut. Kapal tua yang oleh para netizen dicocok logikan dengan kapal Titanic dalam tanda kutip. Setelah puas tur, kemudian Homer ini tiba-tiba terjebak di terumbu karang yang membuat Homer kehilangan oksigen di dalam kapal tersebut bre. Dia kehilangan kesadaran karena kehabisan oksigen. Lalu dia koma di dalam kapal tersebut. Tapi endingnya cerita dari The Simpsons itu berujung bahagia karena akhirnya adegan selanjutnya adalah Homer menemukan dirinya berada di ranjang rumah sakit dikelilingi keluarganya dan berhasil dievakuasi dan diselamatkan. Pokoknya intinya dia berada di dalam kapal submersif, berada di dalam tur wisata bawah laut untuk melihat kapal-kapal yang tenggelam lah di bawah laut gitu, yang dicocok login sama netizen itu dibilang Titanic gitu. Nah terus kemudian pada tahun 2023 anjing sih ini gokil. Tanggal 18 Juni tahun 2023 kapal submersible
milik perusahaan OceanGate yang bernama Titan ditemukan tenggelam setelah hilang selama 4 hari sejak dilaporkan hilang kontak selama 1 jam dengan kapal induknya Polar Prince. Anjing gak lo? Dan itu sama ya? Sama-sama kapal selam wisata Titanic. Sama anjing. Bener-bener maksud gue gini, itu kapal submersifnya aja spesifik loh bre. Jadi gini, buat info buat teman-teman ya, kapal selam submersif itu adalah kapal selam yang spesifik dan nggak umum loh. Jadi kapal selam yang kita sering lihat itu adalah kapal selam induk loh, yang besar, yang digunakan biasanya untuk perang. Nah kapal selam submersif itu tuh biasanya ukurannya tuh lebih kecil. Nah di dalamnya sendiri tuh interiornya mungkin paling cuma 3x3 meter bre. Kecil banget lah, pokoknya intinya itu benar-benar kapal yang spesifik banget. Dan ini bisa sangat mirip kejadian nyatanya sama The Simpsons. Wow, gokil gitu loh, maksud gue kenapa harus kapal selam submersif yang kecil itu gitu loh. Nah ini kejadiannya ya, kalau di kejadian nyatanya si Titan ini adalah nama kapal submersif itu kan yang kecil itu, milik perusahaan OceanGate ini adalah salah satu kapal submersif yang beroperasi dalam jasa ekspedisi wisata bawah laut dalam rangkaian tur untuk menyaksikan kapal Titanic yang tenggelam di dasar laut Samudra Atlantik Utara gitu. Nah ternyata di dalam insiden ini yang terjadi pada tahun 2023 itu, tanggal 18 Juni itu, menewaskan 5 orang di dalam kapsul submersif tersebut, termasuk CEO dari OceanGate sendiri, si Stockton Rush. Anjir, dikorbanin. Gak gokil ya, maksudnya insiden pertama mengorbankan CEO-nya sendiri gitu kan, lucu gitu. Termasuk 4 orang miliarder yang membayar 3,8 miliar rupiah per orang demi menjalani rangkaian tur tersebut. Gila coy. Dan ini udah berhasil ditayangkan pada tahun 2006 dalam serial The Simpsons ini. Ini tuh bener-bener menggambarkan suatu power yang besar ya. Meskipun di sini gini bre, meskipun ini gue pernah baca di New York Post ya. Di situ ada salah satu penulisnya yang bernama Mike Reiss. Nah, itu yang menulis episode itu juga tuh bre. Salah satunya. Dia bilang bahwa kita nggak memprediksi masa depan, kita hanya membuat cerita, dan 20 tahun kemudian peristiwa seperti itu terjadi. Pembelaan. Tapi dari cara dia ngomong, ya sama aja dong, lu memprediksi dengan kata lain, itu lu distort dong kata-katanya. Lu membuat suatu adegan dan 20 tahun kemudian itu terjadi. kayak menebar jala, yang mana aja kena, yang penting ntar ada 1 atau 2 yang kena gitu loh. Iya gak sih? Yes. Sebenarnya bre, kalau kita mau ngelogikakan kan sebenarnya metodologi yang digunakan sama orang-orang pembuat The Simpsons ini, sebelum kita tutup ya, itu kayak gimana sih bre? Ini bisa terjadi karena apa gitu? Oke, gue mau sedikit bercerita gitu ya tentang episode kita yang waktu itu Bill Gates Tuhan, Bill Gates Nabila. Iya, tentang TEDx 2015 TEDx itu. 2015. Oh iya anjing. Jadi sebenarnya this is a master plan. This is a fucking master plan. Mereka udah punya master plan. Gimana caranya supaya master plan ini terjadi? Dilakukan oleh mereka. Direalisasikan. Oke. Jadi nggak ada tuh namanya ramalan karena as a human being, sebagai umat yang beragama, kita nggak boleh mempercayai ramalan. Betul. Mungkin ramalan itu adalah kata bodoh lah ya dalam tanda kutip ya. Mungkin bisa dibilang bahasa halusnya kan prediksi. Nah, prediksi itu bisa lu lakukan ketika lu mencermati beberapa clue yang sudah diberikan. Yang pada akhirnya ketika orang-orang yang melontarkan clue-clue tersebut dianggapnya halu. Men, kita ingat banget ya zaman episodenya Bill Gates itu. Bahkan kita yang as a podcaster waktu itu, kita ngebawain dengan ketawa-tawa dan kayak berharap bullshit ini wah. Anjing kejadian semua bangsat. Kejadian? Iya kan? Iya. Anjing, kita ingat banget ya, kita waktu itu ngebahas tentang RFID. Teknologi RFID anjing sama 5G, Pak. Bangsat. Kejadian semua, tai. Because they make it happen. They-nya ini merujuk ke siapa? Freemason dan elit global. Fuck. Tapi gitu ya, maksudnya ya ini adalah resiko lah ya, bisa dibilang resiko untuk para konspirator
atau orang-orang yang dalam tanda kutip mencermati beberapa clue yang sudah diberikan oleh para dalam tanda kutip elit global lah gitu. Yang memang sudah harus disandang oleh podcaster konspirasi ngopi tentunya. Gila, kita kasih nih buat kalian. Iya, nggak apa-apa kita dibilang halu ya bre. Iya. Nih ada satu hal lagi nih. Jadi gue mau cerita ini ramalan di Simpsons yang belum terjadi. Oke, apa tuh? Di situ ada di episode The Mers Iron Chronicles. Itu tahun 2016. Di situ di Simpsons memperlihatkan Lisa dan ibunya pergi ke Mars. Aduh. Nah ini gue jadi inget nih di tahun 2022 bulan Januari. Iya. Elon Musk pernah bilang, gue optimis SpaceX akan bisa menerbangkan manusia ke planet Mars dalam 5 tahun lagi. Kok ngeri anjing? Kenapa ngeri sih? Maksud gue itu nggak lucu. Itu The Simpsons tuh bukan entertainment anjing. Jadi serem gitu loh maksud gue. Dan maksud gue yang merealisasikan itu orang-orang itu aja anjing. Dia lagi. Iya kan? Dia lagi. Maksudnya kalau nggak Bill Gates terus Elon Musk gitu, circle itu aja anjing. Si Matt Groening nih emang nongkrongnya sama orang-orang itu pak. Circle-nya kalau kita bisa ngeliat elit global semua, Barack Obama, kan? Donald Trump, iya anjing. Elit global semua men. Dan maksud gue kalau ngomongin CERN bre, jadi gue ketika gue delve in dan membahas episode CERN Large Hadron Collider itu, somehow CERN itu tuh ada hubungannya juga dengan Illuminati dan Freemasonry bre. CERN. Maksud gue kan berarti The Simpsons ini kayak ngebocorin beberapa rahasia yang ada di dalam lingkupnya mereka doang gitu loh bre. Yes, setuju. Gila ya. Gue gak tahu lagi nih sama Matt Groening nih. Tapi ya paling tidak ini bisa menambahkan, mengafirmasi beberapa rasa penasaran gue tentang Matt Groening ini sih. Setelah gue riset ya. Jadi gue udah gak heran sih sama Matt Groening pada akhirnya sekarang gitu loh. Jadi kalau misalnya dia ngelakuin sesuatu di masa depan apa gitu, kayak ya udah Matt Groening gitu. Ya udah orang dalam orang dalam gitu kan, ya mau apa gitu kan. Once again ya, before we close this podcast gitu ya. Jadi memang satu hal yang teman ngopi harus tanamkan lagi, kita berkali-kali state bahwa ramalan itu tidaklah benar gitu loh. Maksudnya gue tidak percaya dengan suatu hal yang namanya ramalan gitu kan. Karena memang dalam Alkitab ataupun dalam Al-Quran pun atau dalam kitab suci agama lain mungkin yang namanya ramalan itu dilarang lah. Betul. Karena tidak patut untuk dipercayai. No one can predict the future selain Tuhan. Betul. Nah, Tuhan itulah yang bisa, yang tahu akan masa depan gitu loh. Jadi yang mereka lakukan hanyalah menggenapi, membuat hal itu terjadi. Karena udah ada teksnya, makanya mereka merealisasikan itu. Gitu. Gue sangat rekomen untuk teman ngopi baca atau nonton 20th Century Boys. Di situ ada suatu ramalan dan ramalannya itu dibuat terjadi. Ingat loh, dibuat terjadi. Kalau di 20th Century Boy itu penulisnya itu tahun berapa dia nulis? Itu 99 di awal. Ya berarti seangkatan ya sama Simpsons ini ya? Iya. Itu selesainya tahun 2000 berapa ya? 2013 2014 kayak selesai. Gila kan? Anjing, gokil ya. Gokil. Waduh, gue nggak tahu gue tinggal di dunia yang mana sebenarnya anjing. Itu kan komentar orang-orang itu kan. Ini sebenarnya what's going on with our fucking world gitu loh, gitu loh. Gokil. Oke, sekian dari gue bre. Lo mungkin ada tambahan nggak? Jadi di sini gue menemukan bahwa Matt Groening ini dia adalah Freemason, Master Mason yang berada di cabang entertainment. Konspirasi ngopi, seruput dulu kopinya.